Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Rakusuma. Teman-teman udah tahu belum apa sih itu silabus, RPP, modul ajar, program remedial, pengayaan, serta program olimpiade. Nah, di sini saya akan membahas tuntas mengenai hal itu semua. Yuk langsung saja kita bahas hal tersebut. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mengenai mata kuliah rancangan pembelajaran matematika, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Nita Putri Utami, MPD. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa di sini saya akan membahas mengenai silabus, RPP, modul ajar, program remedial, program pengayaan, serta program olimpiade. Nah, yang pertama sekali kita bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu silabus. Apa sih itu silabus? Nah, silabus sendiri adalah perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen penting dalam proses pembelajaran. Nah, jadi biasanya teman-teman silabus ini disusun per semesternya. Misalkan semester 1, maka kita merancang pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester di semester 1 saja. Nah, manfaat silabus apa sih? Silabus itu membantu guru dan tenaga kependidikan dalam menjabarkan secara lebih detail kompetensi dasar menjadi rencana kegiatan pembelajaran, serta memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan dan meningkatkan hasil proses pembelajaran. Nah, adapun prinsip-prinsip silabus yang pertama adalah ilmiah. Secara seluruh isi dari silabus tersebut harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, prinsip selanjutnya adalah relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Maksudnya di sini adalah misalkan nih kita memilih kelas 10. Nah, di kelas 10 itu telah ditetapkan oleh pemerintah KI dan KD-nya. KI itu kompetensi inti dan KD itu adalah kompetensi dasar. Nah, untuk di mata pelajaran matematika, misalkan kita memilih KD 3.1. Nah, yang mana 3.1 itu merupakan KD yang pertama sekali dan merupakan KD pada semester 1. Nah, maksudnya di situ kita memilih apakah di dalam pelaksanaan pembelajaran KD 3.1 tersebut kedalamannya sesuai dengan siswa kita, apakah jika kita terangkan secara menyeluruh, apakah siswa kita dapat memahami hal tersebut. Nah, itu harus kita pertimbangkan dalam membuat silabus. Selanjutnya adalah sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya yang terakhir adalah fleksibel. Seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik dan dinamika perubahan yang terjadi. Maksudnya, apabila siswa kita beragam, cara belajarnya, bagaimana metode belajarnya, serta keaktifannya. Nah, dari hal-hal yang telah kita susun dari silabus tersebut dapat menyesuaikan keberagaman peserta didik tersebut, serta dapat berubah sesuai dengan zaman yang berkembang seperti saat ini. Seperti misalkan, contohnya saja, saat ini kan kita dalam menghadapi perubahan dari era di COVID sebelum 2020, di mana kita melakukan pembelajaran daring, serta di 2023 ini kita melakukan blended learning, di mana kita biasanya tetap menggunakan tatap muka, tapi kadang-kadang juga menggunakan online class seperti itu. Nah, lanjut.
kita bahas komponen-komponen silabus. Yang pertama ada judul, misalkan judul silabusnya adalah silabus mata pelajaran matematika kelas 10, seperti itu. Nah, selanjutnya ada identitas. Selanjutnya kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar ini biasanya telah disediakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya indikator kompetensi. Indikator kompetensi dibuat melalui kompetensi dasar yang di atasnya. Nah, selanjutnya ada materi pokok. Apa sih materi pokok dari indikator tersebut? Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini biasanya terbagi atas 3. Di mana yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga adalah penutup. Nah, selanjutnya alokasi waktu. Alokasi waktu itu adalah waktu yang kita butuhkan dalam memenuhi kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada sumber belajar dan penilaian. Nah, baik, kita lanjut kepada contoh silabus. Nah, di sini tadi ada judul silabus. Selanjutnya ada identitas. Di identitas itu mencakup nama sekolah, mata pelajaran, semester, kelas, dan tahun pelajaran. Seperti di sini contohnya, saya ambil nama sekolahnya adalah SMA N1 Salalunto untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, untuk semester, saya ambil semester 1, untuk kelas 10. Dan tahun pelajarannya adalah tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Nah, selanjutnya ada KI. Di mana KI ini biasanya telah disesuaikan dan dibuat oleh pemerintah. Biasanya dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan. Nah, KI 1 di sini adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi dari berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa KI 1 itu lebih kepada sikap terhadap keagamaan. Serta yang kedua adalah sikap terhadap sosial. Yang ketiga adalah KI 3 mengenai aspek pengetahuan, serta KI 4 mengenai aspek keterampilan. Nah, dari sini kita susun sebuah tabel di mana tabelnya memiliki komponen KD, indikator kompetensi, materi, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, di sini ya yang saya pilih adalah KD 3.1, di mana KD 3.1 untuk kelas 10 yaitu menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan
nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Nah, di sini saya susun indikator kompetensi yang pertama. Untuk indikator ini biasanya kita beri penomoran seperti ini. Misalkan, untuk pengetahuan tadi kan berada pada KI 3, maka KD-nya 3.1. Nah, untuk indikatornya kita susun sesuai 3.1, yang artinya KI 3, KD 1, indikator 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang pertama menjelaskan definisi nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Selanjutnya, yang kedua, menjelaskan konsep nilai mutlak, konsep persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Yang kedua, menjelaskan konsep pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa indikator ini saling berhubungan dan berurutan sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih nilai mutlak itu. Setelah mengetahui konsep nilai mutlak, kita coba menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak. Nah, setelah persamaan, lalu kita menjelaskan selanjutnya konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk materi pokoknya di sini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk kegiatan pembelajarannya, seperti yang saya bilang, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk alokasi waktunya di sini ada 135 menit, yaitu 3 kali jam pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Nah, ini disesuaikan dengan jam pelajaran pada kalender akademik dan ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya ada sumber belajar. Di sini ya seperti pada umumnya, sumber belajar ini bisa kita dapatkan dari pemerintah. Yang pertama ini ada buku dari Kemendikbud oleh Diki Susanto pada tahun 2021, Matematika untuk SMA atau SMK. Serta untuk tambahan materi lainnya bisa teman-teman cari, baik itu e-book atau buku-buku lainnya. Nah, selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita rancang tadi. Apakah di kegiatan ini kita menggunakan penilaian tertulis atau tidak tertulis? Nah, di sini saya ambil penilaiannya itu adalah portofolio atau tertulis ya. Nah, untuk penilaian di sini bisa kita cantumkan soalnya seperti ini. Soalnya buatlah mind map mengenai konsep-konsep nilai mutlak serta konsep-konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya kita membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. RPP itu apa sih? Nah, RPP adalah kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara terperinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk satu pertemuan. Nah, jadi RPP ini, jika kita di silabus kita menyusunnya dalam satu semester, nah RPP ini dalam satu pertemuan atau lebih, yang berguna untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi tertentu. Nah, selanjutnya fungsi RPP. Yang pertama adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran agar lebih terarah dan terlaksana secara efektif dan efisien. Jadi, dengan adanya RPP ini,
guru atau tenaga pendidik tersebut telah tahu apa yang akan ia laksanakan dan apa yang akan ia lakukan dan materi apa yang ia butuhkan, materi apa yang akan ia ajarkan, serta alat dan bahan dan lain-lainnya yang ia butuhkan dalam suatu pembelajaran agar saat melaksanakan pembelajaran tersebut, semua hal-hal yang ia perlukan tersebut telah tersedia, serta pelaksanaan pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Lanjut, tujuan RPP, yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kenapa sih bisa mempermudah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa RPP ini bertujuan untuk agar guru atau tenaga pendidik mempersiapkan segala hal dalam mengajar sebelumnya. Nah, maka setelah ia masuk ke dalam jam pelajaran tersebut, semuanya telah tersedia dan ia akan lancar dalam menyampaikan materi. Nah, lanjut, manfaat RPP. Pembelajaran menjadi lebih tertata, serta menggunakan penyampaian materi lebih mudah, serta menentukan target dan tujuan melihat keberhasilan siswa. Nah, dari RPP ini kita dapat lebih mudah dalam menyampaikan materi karena telah kita rancang sebelumnya, serta pembelajaran lebih tertata karena dalam RPP semua kegiatan disusun secara detail. Misalkan seperti orientasi tadi, di pendahuluan, di mana ada orientasi, ada motivasi, ada apersepsi, dan lain-lain. Nah, ini dibagi waktunya agar guru dapat menyesuaikan timeline dari proses pembelajaran. Serta di RPP ini kita juga merancang sebuah penilaian, di mana penilaian baik di dalam ranah sikap, ranah kognitif, maupun ranah afektif, yang membantu kita dalam melihat keberhasilan siswa. Baiklah, selanjutnya ada komponen RPP, di mana tentu saja yang pertama sekali adalah judul, yang kedua identitas, yang ketiga ada komponen inti, yang keempat ada KD dan IPK, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam deskripsi materi, yang ketujuh pendekatan metode dan model, yang kedelapan media pembelajaran, yang kesembilan sumber belajar, yang ke-10 kegiatan pembelajaran, yang ke-11 ada penilaian, dan yang ke-12 ada remedial dan pengayaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada contoh dari RPP. Nah, di sini ada contoh dari RPP. Di sini adalah judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1. Nah, nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, semester, pertemuan, kelas, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Ini adalah identitas yang tercakup pada sebuah RPP minimalnya. Jadi di sini nama sekolahnya SMA 1, Sawalunto, mata pelajaran matematika wajib, materi pokoknya konsep nilai mutlak, bentuk linear, satu variabel. Untuk semester 1, pertemuan 1, kelas 10, alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Dan tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama, komponennya ada A, kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini telah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ini kita ambil yang mana menjadi pertemuan satunya. Nah, di sini juga ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang menjadi pertemuan pertama di sini, yaitu pertemuan pertamanya
Untuk indikatornya yaitu menjelaskan definisi nilai mutlak, menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel, menjelaskan konsep pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini minimal jumlahnya sama dengan IPK yang telah kita susun. Bisa dilihat di sini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan pendekatan saintifik TPEC menggunakan metode diskusi kelompok, ceramah, dan tanya jawab dengan media PowerPoint dan LKPD. Peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi nilai mutlak dengan tepat dan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Yang ketiga, menentukan variabel dari permasalahan berkaitan dengan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, kita lanjut. Komponen selanjutnya ada deskripsi materi pembelajaran. Nah, di deskripsi ini terbagi atas 4. Yang pertama, 1. Fakta. Fakta itu memuat, misalkan di sini kita ambil contoh materinya adalah nilai mutlak. Nah, faktanya apabila ada X yang dibatasi oleh tanda mutlak dibaca mutlak X dan atau nilai mutlak dari X. Nah, lambang seperti ini dibaca lebih dari sama dengan dan lambang seperti ini dibaca kurang dari. Nah, selanjutnya konsep. Konsep ini berisi definisi-definisi pada suatu materi. Misalkan di sini definisi nilai mutlak suatu bilangan adalah nilai positif dari bilangan tersebut. Definisi nilai mutlak dapat ditulis sebagai berikut. Nah, misalkan ada X di mutlak, maka hasilnya adalah X apabila X besar sama dengan 0 dan negatif X apabila kecil dari 0. Nah, nilai mutlak dari suatu garis bilangan X akan bernilai positif atau 0, dan nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak dari bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Selanjutnya adalah prinsip. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang ada pada materi nilai mutlak, yaitu jika nilai mutlak ada dalam sebuah bentuk aljabar, maka bisa kita peroleh sebuah persamaan seperti berikut, di mana apabila AX tambah B mutlak, maka AX tambah B adalah positif untuk AX tambah B besar dari 0, dan negatif AX tambah B apabila AX tambah B kecil dari 0. Seperti itu. Selanjutnya adalah prosedur, yaitu menerapkan konsep nilai mutlak dari permasalahan kontekstual. Komponen RPP selanjutnya adalah pendekatan metode model pembelajaran. Nah, pendekatan yang saya gunakan adalah scientific TPEC. Nah, teman-teman mungkin bisa pendekatan saintifik ini adalah pendekatan yang biasanya dipakai pada kurikulum 2013. Nah, untuk metodenya yang digunakan dalam FPP ini adalah metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Dan model yang digunakan adalah model based learning. Nah, komponen selanjutnya itu ada media dan alat pembelajaran, di mana medianya di sini adalah PowerPoint, worksheet atau LKPD, serta lembar penilaian. Selanjutnya ada sumber belajar.
Sumber belajar ini adalah buku-buku yang digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran pada pertemuan satu ini. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terbagi atas yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu terbagi pula menjadi 4, di mana yang pertama adalah orientasi. Di mana orientasi ini adalah sebagai pendahuluan, misalkan salam pembuka, eh, menanyakan kabar, dan lain-lain. Selanjutnya ada persepsi, yaitu kegiatan bersama-sama untuk mengingat kembali eh, materi-materi sebelumnya. Selanjutnya ada motivasi, yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. Bagaimana sih agar siswa semangat dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya pemberian acuan, di mana pemberian acuan ini seperti tadi memberikan misalkan sumber belajar atau LKPD, PowerPoint, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini eh, langkah-langkahnya disesuaikan dengan pendekatan strategi metode model yang kita gunakan. Di sini eh, langkah-langkah kegiatannya yaitu orientasi peserta didik kepada masalah, yaitu pemberian masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Karena tadi kita menggunakan problem-based learning, maka kegiatan-kegiatan ini langkah-langkahnya sesuai dengan metode model problem-based learning. Nah, untuk penutup biasanya ini ada kesimpulan, salam, tindak lanjut, dan pemberian tugas. Sejatinya seharusnya kegiatan ini dipisah menjadi 2 tabel, di mana ada tabel kegiatan untuk pendidik atau guru dan tabel untuk kegiatan peserta didik atau siswa. Nah, di sampingnya kita tuliskan waktu yang kita butuhkan. Seperti di sini penutup ada 30 menit, kegiatan inti ada 75 menit, dan pendahuluan ada 20 menit. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Nah, di sini ada contoh penilaian hasil belajar untuk ranah sikap, ranah pengetahuan atau kognitif, serta ranah keterampilan atau afektif. Nah, untuk apabila kita hanya menggunakan KI, KD kognitif saja, maka penilaiannya hanya pada pengetahuan dan sikap saja, untuk keterampilannya tidak. Namun apabila KD yang kita gunakan ada 2, yaitu KD pada pengetahuan atau kognitif, serta KD keterampilan atau afektif, maka penilaian dibuat untuk ketiga aspek ini tersebut. Untuk instrumen penilaiannya bisa kita buat terlampir di bawah. Nah, di akhir kita buat semacam tabel untuk pengesahan oleh kepala sekolah. Nah, di sini ada kepala sekolah, nama, dan NIP. Juga pengesahan oleh guru matematika yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, lampiran ini berupa penilaian tadi. Untuk penilaian pengetahuan di sini harus kita buat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Misalkan di sini ada untuk soal, kisi-kisinya komponennya adalah identitas,
Lalu kisi-kisi soal. Di mana kisi-kisi soal ini ada komponennya KD, IPK, indikator soal. Indikator soal dibuat berdasarkan IPK yang telah kita susun, serta selanjutnya ada level kognitif. Nah, di sini ada beragam level kognitif yang dipakai. Level kognitif ini bisa kita lihat melalui KKO taksonomi Bloom. Nah, untuk nomor soal, lanjutnya ada nomor soal dan bentuk soal. Lanjut, ada soal di mana untuk membuat soal ini kita harus beri judul, di mana di sini judulnya adalah lazim soal, identitas, lalu petunjuk mengerjakan soal, serta soal-soalnya. Nah, setelah membuat soal, kita buat selanjutnya pedoman penskoran, di mana pedoman penskoran ini untuk memudahkan kita dalam menilai jawaban siswa terhadap soal-soal tersebut. Misalkan di sini indikatornya adalah pemecahan masalah, berarti memahami masalahnya. Yang kita lihat untuk kriterianya adalah siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat dengan menggunakan bahasanya sendiri, mendapat skor 3. Dan selanjutnya kriteria-kriteria ini kita susun berdasarkan indikator pemecahan masalah, memahami masalah. Nah, untuk pemecahan masalah ini ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, menyelesaikan rencana pemecahan masalah. Nah, selanjutnya juga bisa teman-teman tambahkan untuk membuat kesimpulannya. Nah, kita lanjut. Untuk penilaian sikap, di sini contohnya ada penilaian sikap, disiplin, teliti, aktif, dan tanggung jawab. Nah, bisa kita ikuti tabel seperti ini. Misalkan nama siswanya adalah Tanya. Misalkan aspek perilaku nilainya di sini disiplin. Nah, ini bisa disesuaikan oleh guru jika ingin memberikan skor berapa, dilihat mengenai sikap peserta didik selama pembelajaran melalui observasi pengamatan peserta didik tersebut. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini juga disesuaikan seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa apabila yang kita gunakan itu adalah kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar pengetahuan, maka yang kita gunakan hanya sampai penilaian pengetahuan saja. Tetapi jika mencakup semuanya, maka juga kita tambahkan penilaian keterampilan. Nah, ini contoh dari penilaian keterampilan yang saya buat untuk strategi pemecahan masalah. Nah, baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, di materi sebelumnya, silabus dan RPP itu merupakan perangkat ajar yang biasanya digunakan pada kurikulum 2013. Sedangkan modul ajar ini merupakan perangkat ajar yang digunakan pada kurikulum Merdeka. Modul ajar ini hampir-hampir mirip dengan RPP.
Namun kita misalkan RPP itu adalah sebuah sandwich yang hanya menggunakan daging ham dan sayur saja, roti. Nah, modul ajar ini versi lengkapnya, misalkan menggunakan acar, tomat, saus, keju, dan lain-lain. Jadi, bisa kita simpulkan modul ajar ini versi lengkap dari RPP. Nah, prinsip-prinsip dari modul ajar yang pertama ada kesederhanaan dan keterbacaan, yang mana modul ajar sebaiknya menggunakan bahasa dan visual yang sederhana, mudah dipahami, dan disajikan secara menarik. Kelengkapan. Menurut memuat seluruh komponen yang dibutuhkan secara detail. Serta karakteristik peserta didik. Memperhatikan karakteristik, kompetensi, minat, perbedaan, tingkat pemahaman, dan variasi jarak antar tingkat kompetensi peserta didik. Nah, maksudnya lengkap di sini bagaimana? Karena di kurikulum dari Merdeka, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler, di mana ada tambahan dari sebelumnya kurikulum 2013 yang hanya ada 2, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler, di mana tambahannya adalah kokurikuler, yaitu profil pelajar Pancasila. Maka di sini komponen-komponennya disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila tersebut, serta hal-hal lainnya juga dirinci secara lebih mendetail, seperti harga dari sarana dan prasarana, alat dan bahan dalam proses belajar mengajar. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka ini, kita tenaga pendidik menggunakan pendekatan terdiferensiasi, di mana yang menyesuaikan dengan karakter peserta didik, baik itu cara belajarnya, latar belakangnya, dan lain-lain. Misalkan untuk peserta didik yang cara belajarnya audio, maka cara pembelajarannya seperti ini. Untuk peserta didik yang cara belajarnya visual, maka cara belajarnya berbeda lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari modul ajar. Baik, baiklah, kita lanjut mengenai contoh dari modul ajar. Nah, di sini yang pertama komponennya adalah informasi umum. Informasi umum ini terdiri atas institusi atau nama sekolah, jenjang sekolah, fase atau kelas. Nah, ini bedanya dengan RPP. Di kurikulum Merdeka ini, siswa dibagi berdasarkan fasenya. Untuk kelas 10, itu adalah fase E, sedangkan untuk kelas 11-12 itu adalah fase F. Selanjutnya ada alokasi waktu di sini, yaitu 6 kali 45 menit, itu 270 menit. Untuk jumlah pertemuannya ada 2, berarti 3 jam pembelajaran dikali 2 pertemuan. Untuk domain ini sama dengan elemen yang kita gunakan. Misalkan elemennya di sini adalah bilangan. Nah, tujuan pembelajaran. Dari domain ini ada CP yang telah dirancang oleh pemerintah. Nah, dari CP tersebut kita rancang kembali tujuan pembelajarannya. Nah, di sini untuk CP ini biasanya diberi penomoran berdasarkan
domainnya. Misalkan bilangan, maka B1 berarti elemen bilangan tujuan pembelajaran 1. Menyatakan perkalian bilangan bulan berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Mengeneralisasi sifat-sifat eksponen, menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi, mengidentifikasi bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen, termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akar. Selanjutnya, kata kunci. Nah, kata kunci di sini adalah kata-kata yang sering muncul atau kata yang menjadi pokok bahasan dari pertemuan ini. Contohnya di sini adalah eksponen dan juga bentuk akar. Eksponen atau bilangan berpangkat, bentuk akar atau bilangan pangkat rasional. Nah, selanjutnya ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Pengetahuan atau keterampilan prasyarat ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan atau dipelajari peserta didik sebelum mempelajari kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mempelajari suatu subjek pembelajaran ini. Misalkan di sini materinya adalah bilangan berpangkat. Maka peserta didik harus bisa terlebih dahulu mengetahui tentang perkalian bilangan berulang. Nah, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai komponen-komponennya. Tapi di sini saya ambil untuk yang saya nilai adalah profil pelajar Pancasila berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, sarana-prasarana yang digunakan adalah kita rinci di sini papan tulis, buku, spidol, internet, atau handphone. Selanjutnya di sini ada target siswa, di mana misalkan seperti tadi, bahwa di kurikulum Merdeka ini siswa dibeda-bedakan kelasnya berdasarkan cara belajarnya atau hal-hal lainnya. Nah, di sini saya ambil untuk kelas tipikal reguler atau umum, di mana siswa tidak mengalami kesulitan mencerna dan memahami materi ajar. Untuk jumlah siswanya ada 36 siswa. Moda pembelajaran yaitu tatap muka. Nah, berarti di sini selama proses pembelajaran dilakukan secara offline. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan di sini adalah discovery learning. Untuk materi ajar, alat dan bahan. Materi ajarnya ada buku teks pelajaran, alat dan bahan alat tulis. Nah, untuk alat tulis ini kita tuliskan biaya yang digunakan di sini, misalkan buku dan pensil, pena. Misalkan di sini buku 2.000, pensil 1.000, maka total biayanya adalah 3.000. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran utama. Di sini ada pengaturan siswa, di mana mungkin ada kegiatan individual. Selanjutnya ada kegiatan berkelompok, di mana siswa dibagi menjadi 2-5 siswa dalam tiap kelompok. Selanjutnya ada asesmen, karena di sebelumnya tadi kegiatan pembelajaran ada berkelompok, maka asesmen untuk kelompok adalah performa kelompok, dan asesmen individu adalah tertulis. Persiapan pembelajaran untuk waktunya 1,5 jam, yaitu membaca materi pembelajaran, menyiapkan dan mencoba LKS atau lembar asesmen, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran.
Persiapan pembelajaran ini dilakukan guru untuk mempersiapkan segala hal yang telah dirancang sebelumnya. Glosarium yaitu kata-kata yang mungkin peserta didik sebelumnya belum tahu. Eksponen yaitu nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan suatu bilangan. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber belajar yang biasanya kita gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada gambaran umum modul. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu rasionalisasi, urutan materi, serta rencana asesmen. Selanjutnya komponen inti. Nah, komponen inti ini untuk menggambarkan komponen pada pertemuan 1, karena tadi di informasi umum dibagi menjadi 2 pertemuan, maka komponen inti ini adalah untuk pertemuan 1. Nah, komponen intinya yaitu yang pertama ada topik, di mana untuk pertemuan 1 topiknya adalah eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, untuk yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang digunakan pada pertemuan 1 yaitu menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Yang ketiga, mengeneralisasi sifat-sifat eksponen. Yang keempat, yang selanjutnya, pemahaman, di mana pemahaman siswa dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat eksponen dan mengeneralisasi sifat-sifat eksponen, yaitu pemahaman yang didapat peserta didik setelah menjalani pertemuan 1 ini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang akan mengarahkan peserta didik mengenai materi pembelajaran. Seperti contoh, bagaimana cara simpel menyatakan perkalian bilangan bulat berulang. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, tadi yang dipilih adalah berpikir kritis. Maka, berdasarkan pemahaman dan keterampilan siswa, dalam menyatakan perkalian bilangan, siswa dapat menyatakan bilangan berpangkat serta berdasarkan pemahaman dan keterampilan siswa, dalam bilangan berpangkat dapat mengeneralisasi sifat-sifat eksponen tersebut. Kreatif, berdasarkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam mengamati permasalahan, siswa dapat mengeneralisasi sifat-sifat eksponen. Di sini siswa dituntut untuk bisa kreatif dalam membuat sebuah portofolio, yaitu mind map mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, urutan kegiatan pembelajaran juga sama seperti dalam RPP. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini dibagi kembali menjadi orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini disusun sesuai dengan model pembelajaran yang kita pilih tadi. Pendekatannya yaitu problem based learning, di mana ada simulasi atau memberi stimulation atau memberikan stimulus atau masalah kepada siswa. Misalnya ada problem statement atau mengidentifikasi masalah. Selanjutnya ada data collection, mengumpulkan data, ada data processing, mengolah data, serta ada verification atau memberikan verifikasi. Serta selanjutnya ada kegiatan penutup. Nah, sama seperti pada RPP, juga kegiatan ini dibagi
alokasi waktunya, di mana untuk pendahuluan 30 menit, untuk kegiatan inti ada 85 menit, untuk kegiatan penutup ada 20 menit. Nah, untuk asesmen di sini untuk ada asesmen non kognitif. Nah, misalkan di sini informasi apa yang ingin digali, yaitu cita-cita yang ingin diraih. Nah, pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan, apa sih cita-cita dari peserta didik yang ingin ia raih? Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah asesmen diagnostik kognitif, yaitu uh, yaitu adalah penilaian pada aspek kognitif. Contohnya di sini pada materi bentuk eksponen diberikan pertanyaan bagaimana kalian menuliskan bentuk 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dengan lebih singkat. Nah, di sini juga kita tuliskan kemungkinan jawabannya, skor, dan rencana tindak lanjutnya. Begitu pula untuk komponen inti 2, di mana untuk pertemuan kedua. Nah, di akhir ada refleksi guru, di mana refleksi ini untuk meninjau kembali performa guru dalam proses belajar mengajar. Dan di akhir juga diberi kolom untuk verifikasi kepala sekolah dan guru pengajar. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya mengenai program remedial. Nah, program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan pembelajaran yang diberikan oleh pengajar kepada peserta didik yang belum mampu mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Jadi setelah melakukan penilaian kognitif, mungkin saja terjadi nilai peserta didik ini ada yang tidak memenuhi standar minimal dalam mencapai kompetensi. Nah, sehingga program remedial ini dibentuk untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik dalam membantunya mencapai kompetensi itu. Fungsi dari program remedial. Yang pertama, korektif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Tidak hanya siswa, tetapi guru juga memperbaiki cara mengajarnya agar siswa akan lebih paham. Selanjutnya, pemahaman. Meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat memperbaiki cara belajarnya dan cara mengajarnya, serta meningkatkan kelebihannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada penyesuaian dan akselerasi, di mana dilakukan untuk menyesuaikan pembelajaran sehingga mempercepat penguasaan siswa. Nah, dari adanya program remedial ini, siswa yang awalnya tertinggal oleh teman-temannya yang belum memahami dan mencapai suatu kompetensi bisa mempercepat penguasaannya tersebut sehingga bisa menyesuaikannya dengan teman-temannya yang lain. Nah, selanjutnya ada pengayaan. Nah, pengayaan ini
berarti untuk memperkaya pemahaman peserta didik. Selanjutnya ada umpan balik, di mana umpan balik ini uh, merupakan maksudnya informasi kemajuan peserta didik itu kembali kepada guru dan didapatkan oleh guru. Jadi guru dapat uh, menyusun kembali bagaimana sih hal-hal yang harus ia lakukan terhadap seorang siswa untuk kemajuannya dalam belajar. Apakah siswa tersebut sudah mencapai kompetensi dasar tersebut atau masih belum? Nah, apabila belum, mungkin bisa dilakukan tindak lanjut, dan apabila sudah, mungkin bisa melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah pelayanan sepanjang waktu. Artinya, program remedial ini idealnya tersedia setiap waktu, sehingga peserta didik dapat um, memperkaya dan menyesuaikan kemampuannya dengan teman-temannya yang lain, um, dan juga bisa menambah ilmu pengetahuannya sepanjang waktu. Metode pelaksanaan program remedial. Nah, yang pertama, apabila um, kurang dari 20% peserta didik dari seluruh peserta didik tersebut mengalami tidak menguasai suatu kompetensi minimal, maka yang dilakukan adalah melakukan bimbingan khusus atau tutor sebaya. Bimbingan khusus ini bisa dilakukan oleh guru sendiri dan atau tutor sebaya, yaitu adalah program di mana temannya mengajarkan temannya yang tidak melakukan remedial mengajarkan kepada teman yang melakukan remedial. Tujuannya apa? Mungkin saja peserta didik itu kadangkala merasa ragu untuk bertanya apabila yang mengajarkan adalah gurunya, tetapi saat temannya sendiri yang melakukan penjelasan, ia akan cepat paham dan merasa terbantu oleh teman tersebut. Sehingga di satu sisi teman yang seorang siswa yang melakukan program remedial dapat meningkatkan pengetahuannya dan kemampuannya, sedangkan temannya yang melakukan tutor dapat mengulang kembali materi tersebut sehingga menambah pemahamannya terhadap materi tersebut. Nah, selanjutnya apabila 20% sampai 50% siswa yang mengalami remedial, maka guru bisa melakukan sebuah program remedial berbentuk tugas kelompok mengenai materi yang mereka remedialkan. Selanjutnya ada apabila 50% siswa mengalami tidak mampu mencapai standar minimal pencapaian kompetensi, maka dilakukan pembelajaran ulang oleh guru mengenai materi yang diremedialkan. Langsung saja kita masuk kepada contoh program remedial. Nah, program remedial ini idealnya awalnya kita tulis terlebih dahulu ulangan hariannya atau bentuk penilaian asesmennya. Di mana di sini saya ambil contoh dari ulangan harian untuk identitasnya nama sekolah SMPN 117 Jakarta. Untuk mata pelajaran Matematika Wajib semester 2 kelas 7-1. Materi UH bangun ruang sisi datar. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 3.1
9 dan KD 4,9. Indikatornya 3,9,1, 3,9,2, 4,9,1, 4,9,2, 4,9,3. Nah, di sini ada soal, kunci jawaban, skor, dan skor maksimal. Nah, dari ini baru kita analisis program remedial, di mana komponennya yaitu yang pertama ada judul. Di sini judulnya program remedial. Kita beri program remedial 1, misalkan. Nah, nama sekolahnya di sini adalah SMP 117 Jakarta, mata pelajaran matematika wajib, dan semester genap. Untuk kelas 7, 1 materi UH, bangun ruang sisi datar. Lanjut kita analisis dengan membuat tabel, di mana tabelnya ini berisikan nomor, kode siswa atau nama siswa, nilai ulangan, indikator yang diremedi, bentuk pelaksanaan, nomor, soal, dan kunci jawaban. Nah, misalkan di sini ada siswa yang saya beri kode Q1. Nah, di sini ternyata pada soal 1 dia mendapat poin 20, poin sempurna. Tapi di soal kedua dia mendapat poin 15. Di soal ketiga dia mendapatkan poin 5. Di soal keempat dia mendapatkan poin 20. Di soal kelima dia mendapatkan poin 8, serta di 20, serta dia mendapatkan total nilai ulangannya adalah 80. Nah, di sini yang perlu dia remedi adalah soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini merupakan indikator 4,9,1. Nah, karena dapat kita lihat oleh teman-temannya yang lain, di sini ada 10 siswa, di sini yang remedi untuk soal nomor 3, indikator 4,9,1, ada 2 orang, maka bentuk pelaksanaan remedial yang cocok adalah tutor sebaya, di mana siswa yang mendapat bimbingan belajar dari temannya mengenai materi menentukan volume kubus hanya dengan mengetahui panjang diagonal. Nah, di sini kita tulis kembali soal yang akan digunakan dalam remedial. Soal ini bisa kita ambil dari soal UH kembali atau pengulangan soal UH kembali. Setelah itu mengenai program remedial. Nah, di akhir program remedial juga terdapat validasi oleh kepala sekolah. Lanjut kita mengenai materi selanjutnya mengenai program pengayaan. Program pengayaan adalah program pembelajaran tambahan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tingkat kompetensi minimal, di mana apabila peserta didik telah menjalani ulangan harian atau latihan penilaian afektif kognitif, apabila ia telah mencapai kompetensi minimal, maka peserta didik seharusnya diberikan tambahan pembelajaran agar ia lebih memahami serta lebih mendalam memahami suatu materi. Manfaatnya yaitu meningkatkan pemahaman
wawasan terhadap materi yang telah dipelajari, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami materi secara lebih mendetail, serta memberikan penghargaan dan kesempatan bagi peserta didik yang telah mencapai tingkat kompetensi minimal. Adapun prinsip program pengayaan, yang pertama, inovasi atau inovatif, yaitu guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Selanjutnya, ada program HMJ ini adalah kegiatan yang memperkaya dalam penyusunan materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi, dan memperkaya. Selanjutnya, menggunakan metode yang luas, menggunakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi seperti memberikan proyek, permainan, atau kompetensi antar peserta didik. Nah, langsung saja pada contoh program pengayaan. Nah, di sini juga sama dengan program remedial. Yang pertama kita susun terlebih dahulu. Di atasnya adalah ulangan hariannya. Seperti apa ulangan hariannya, soalnya apa, kunci jawabannya apa, skornya berapa, dan skor maksimalnya berapa. Seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk program remedialnya, program pengayaannya, maaf. Nah, program pengayaannya, kita beri judul program pengayaan. Misalkan program pengayaan 1, lalu kita ada identitas juga. Nah, untuk tabel program pengayaannya hampir mirip dengan program remedial, ada nomor, kode siswa, nilai ulangan, bentuk pelaksanaan, soal, kunci jawaban, dan nilai pengayaan. Nah, di sini karena dapat dilihat dari nilai ulangan, siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan hanya ada 2 orang, di mana nilainya adalah 90, maka hanya 2 orang ini yang akan diberikan pengayaan. Dan yang lainnya mendapatkan program remedial. Nah, bentuk pelaksanaan dari program remedial ini ada 3 macamnya. Yang pertama, soal olimpiade. Jadi, guru bisa memberikan soal olimpiade kepada siswa-siswa yang telah dirasa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam mencapai suatu kompetensi dasar. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga adalah tutor sebaya. Tutor sebaya ini maksudnya adalah sebagai tutor atau pengajar teman-temannya dalam materi yang ia kuasai, mengenai materi yang ia kuasai kepada teman-temannya yang mengalami remedial pada materi tersebut. Nah, untuk soal bisa kita ambil dari soal yang serupa dengan soal ulangan, tetapi tingkatannya lebih sulit. Selanjutnya di sini ada nilai pengayaan. Setelah melakukan pengayaan bisa diberikan penilaian kembali apakah dengan program pengayaan ini siswa mengalami peningkatan kemampuan seperti itu.
Nah, selanjutnya materi terakhir mengenai program Olimpiade. Nah, program Olimpiade adalah program kompetensi yang diadakan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam bidang tertentu seperti sains, matematika, atau bahasa. Nah, tujuan dari program Olimpiade adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam bidang yang diuji, serta memberikan pengalaman kompetisi yang positif dan memotivasi. Manfaat dari program Olimpiade ini adalah antara lain meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah, serta memberikan pengalaman kompetensi yang positif dan memotivasi. Program Olimpiade juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sosial seperti kerjasama dan komunikasi, serta meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau pengakuan atas prestasi akademiknya. Adapun prinsip program Olimpiade, yang pertama tujuan yang jelas. Tentunya program Olimpiade ini harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Maksudnya bagaimana? Misalkan dengan adanya program remedial mengenai mata pelajaran matematika, maka peserta didik ini diharapkan mampu membawa prestasinya ke jenjang yang lebih dari di sekolahnya, misalkan pada Olimpiade provinsi, kota, kecamatan, dan lain-lain. Serta prinsip program Olimpiade berikutnya adalah kegiatan yang menantang. Artinya, menantang dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, penghargaan. Program Olimpiade dapat memberikan penghargaan atau pengakuan atas prestasi akademik peserta didik. Langsung saja pada contoh program Olimpiade. Nah, di sini contohnya. Nah, untuk materi program Olimpiade ini biasanya terdiri atas materi aljabar, lalu materi teori bilangan, materi geometri, materi kombinatorika untuk mata pelajaran matematika. Sama seperti program Olimpiade, program pengayaan remedial, program Olimpiade ini diawali dengan komponennya, yaitu judul. Judulnya kita beri program Olimpiade Matematika. Nah, selanjutnya ada identitas, yaitu nama sekolah, bidang Olimpiade, waktu pelaksanaan, kelas, dan guru pembina. Di sini bidang Olimpiadenya adalah matematika. Waktu pelaksanaannya hari Sabtu jam 2 sampai jam setengah 4. Di mana terdiri atas beberapa pertemuan untuk materi pokok aljabar. Indikatornya di sini ada pemfaktoran dan penguraian. Selanjutnya ada barisan dan deret. Ada fungsi, ada suku banyak. Nah, untuk teori bilangan, indikatornya bisa sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dua bilangan. Sifat-sifat keterbagian, uji habis dibagi, faktor persekutuan terbesar FBB dan persekutuan terkecil atau KPK. Untuk materi geometri, indikatornya bisa trigonometri, garis, segitiga,
dan juga segi 4. Untuk kombinatorika, ada indikatornya bisa kaidah pemecahan dan penjabaran binom Newton, dan kejadian dan peluang suatu kejadian, pengambilan dengan dan tanpa pengembalian. Nah, untuk contoh-contoh soalnya, bisa teman-teman dapatkan melalui sumber-sumber seperti contoh-contoh soal Olimpiade sebelumnya maupun dari buku-buku Olimpiade. Untuk alternatif jawabannya, lalu ada waktu di mana di sini dibuat menjadi 8 pertemuan untuk membahas soal-soal pada program Olimpiade ini. Metode yang digunakan adalah diskusi dan latihan soal. Maka guru pembina dan siswa bersama-sama mendiskusikan, berlatih soal-soal yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelatihan Olimpiade Matematika, serta sumber, di mana sumber ini menjadi acuan serta sumber belajar untuk materi-materi Olimpiade ini. Dan di akhir juga ada tabel pengesahan oleh kepala sekolah dan guru pembina. Apabila pembinanya lebih dari 1 orang, maka di dalam tabel program Olimpiade Matematika ini ditambah 1 lagi kolom untuk pembina yang akan menjadi pemandu pada setiap pertemuan. Nah, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian materi mengenai program Olimpiade. Maka berakhir pula materi yang akan saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.